Ada yang tahu? Coba kita apa itu panca indera? Ya, Cynthia? Panca indera adalah 5 alat terutama yang digunakan manusia untuk merasakan dan memahami lingkungan sekitar. Ya, jadi pengertian panca indera itu yang pertama adalah pengertian panca indera. Oke, pengertiannya itu adalah bagian-bagian tubuh yang memiliki fungsi khusus yang membantu kita dalam beraktivitas sehari-hari. Berarti ini adalah bagian-bagian tubuh yang memiliki fungsi khusus untuk membantu manusia. Oke. Kenapa memiliki fungsi yang khusus untuk membantu manusia? Di sini karena panca indera sendiri artinya adalah 5. Maka di tubuh kita terdapat 5 jenis alat indera, yaitu yang pertama ada indera peraba, yang kedua ada indera penglihatan, yang ketiga ada indera penciuman, yang keempat ada indera pendengaran, dan yang terakhir atau yang kelima ada indera rasa. Ada yang tahu apa itu indera penglihatan? Apa? Bagian mana yang indera penglihatan? Mata, Bu. Ya, mata. Kalau indera penciuman? Hidung. Kalau indera peraba? Indera peraba apa? Yang bisa meraba barang itu apa? Kulit. Kulit contohnya apa aja? Yang untuk meraba itu kita menggunakan apa? Tangan. Ya, bisa. Baru indera pendengaran yang mana? Indera rasa? Tidak. Oke. Nah, dengan mengenal panca indera, kita dapat mengetahui aroma melalui hidung, aroma masakan ibu, aroma bau sampah. Dan kalau mata kita bisa melihat, wah itu warna hijau, daun warna hijau, meja warna coklat, baju Anissa warna orange atau bata ya, mungkin warna bata. Dan kalau indera pendengar contohnya seperti ibu menjelaskan semuanya pada mendengarkan kan? Iya, Bu. Nah, seperti itu ya. Kalau indera rasa kita merasakan makanan ini asin, pedas atau hambar, manis dan lain-lain sebagainya ya. Nah, setiap alat indera menerima perasaan informasi yang berbeda-beda. Tadi yang apa saja? Mata fungsinya untuk melihat apa? Kemudian pemandangan. Ya, mata juga. Lidah fungsinya untuk merasakan apa? Perbedaan apa? Manis, pahit, seperti itu. Ya, Cynthia,
bekerja kelompok. Ini bukan. Ini dipisah ya. Rani sama Anissa mengerjakan yang ini. Cynthia sama Nurhaliza mengerjakan yang ini. Jadi itu dikerjakan selama ibu tunggu bisa 10 menit. Bisa, Bu. Oke, pertanyaan ibu absen boleh? Oke, kerjakan ya. Oke, anak-anak sambil diproses sambil dikerjakan, nggak apa-apa. Coba, Bu. Oke, ada yang pertama Aisyah Radini. Datang Aisyah. Enggak, Bu. Datang ya. Datang ya. Aisyah tidak datang. Baru Cynthia Maharani. Oke, Cynthia. Yang selanjutnya Nisa Salsabila. Oke, Nisa sehat kan Nisa? Seperti tidak bersyukur kan Nisa? Nurhaliza Rawaswati. Oke. Nurhaliza ini senyum-senyum ya. Kenapa dapat beli jajan banyak? Aduh, banyak sekali. Bisa bawa kantin nih. Pelajaran juga ada, Bu. Nanti. Oke, kopi lagi ya, Masa? Oke, selesai. Oke, silakan kalau siapa yang mau maju? Saya, Bu. Ya, kalau Rani dan Nisa boleh maju. Nah, di sini kan ada gambar mata. Tadi kan udah Ibu jelasin kalau mata itu fungsinya itu untuk melihat. Terus kita tinggal garis aja dari mata ini apa fungsinya. Nah, melihat. Kemudian kita garis sampai ke sini. Habis ini yang kedua Bu, itu kan untuk fungsi awal. Jadi garis dari sini sampai ke sini. Yang ketiga ini telinga, Bu. Telinga ini untuk mendengar. Jadi garisnya ini dari sini ke sini, Bu. Oke, next. Nah, begitu juga kayak model tadi. Nah, fungsinya itu kan sebagai mengetahui rasa halus atau kasar suatu barang atau benda kayak itu saya bilang tadi. Kemudian yang terakhir ada lidah, yaitu sebagai rasa pencah agar kita mengetahui rasa itu apakah manis, asam, atau pahit. Oke, itu kan. Oke, Bu, terima kasih ya. Yang selanjutnya kelompok Cynthia dan Nurhaliza. Oke, maju ya. Ya, silahkan dijelaskan. Di situ ada gambar mata dan ada gambar barang-barang sekitar. Sudah? Oke, tolong dijelaskan ya pada gambarnya. Nah, teman-teman, di sini ada gambar mata. Nah, di sini kan ada gambar mata. Di sini ada gambar TV. Ini fungsinya tuh untuk melihat TV. Nah, ada di sini TV. Nah, teman-teman, ini ada gambar telinga. Nah, telinga itu untuk mendengar. Nah, di sini ada gambar radio. Nah, kita gariskan di sini radionya. Kelompok Rani paham? Paham, Bu? Bisa dibagi? Bisa, Bu? Bisa. Nah, ini kertas ibu yang kosong. Tong sampah ini gimana? Mana contohnya? Tong sampah itu cocoknya ke hidung. Karena ini bisa mencium bau tong sampah itu apakah wangi atau bau. Oke, berarti udah paham ya anak-anak? Oke, berikutnya. Masih semangat gak sih anak ibu? Masih, Bu. Atau kita uji konsentrasi aja gimana? Nanti ibu
Oke. Ini kita udah konsentrasinya ya. Kalau ibu bilang mata, tunjuknya mata. Kalau yang bunyinya telinga, nanti dia salah yang di depan ya. Kita semua. Semua ya. Pegang mata. Oke. Pegang bahu teman. Oke. Pegang sepatu. Pegang kepala. Oke. Yang selanjutnya itu adalah games. Mau games? Gamesnya itu nanti mata semuanya anak itu ditutup. Oke, bisa berdiri? Oke, sekarang berdiri anak ibu. Oke, tutup ya. Sudah? Sudah. Yang pertama. Oke. Bagus. Matanya apa yang ditutup? Nih ya, satu ya. Nanti jangan cepat menjawab. Dan betul sebutkan nanti indera apa dan alamannya apa. Oke? Oke? Oke, 1, 2, 3, ya bisa? Apa tadi indera? Apa? Keju, betul. Tangannya bisa? Oke, tangannya. Ini inderanya. Rasakan. Slow ya, bisa. Tapi kita tangan ibu. Mana tangannya? Sisi ya. Oke. Coba dirasakan. Itu rasanya dimakan ya, karena dimakan bisa diraba-raba. Satu, dua, tiga. Oke, dia salah ya. Lagi. Rasanya itu ada kayak manis, terus Iya, ada manis. coklat, kayak biskuit gitu, Bu. Ayo, Bisa bahasa Inggris itu lidah. oke. Udah. Bu. Ya, itu punya apa? Kunci, Bu. Angkat tangannya ya. Ya, bisa. Kunci, Bu. Kuncinya apa? Lampu. Kuncinya penghapus. Oke. Oke, ibu akan melanjutkan materinya. Manfaat dari mengenal panca indera. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan pemahaman. Sambil dicatat ya ibu. Siap, Bu. Tentang fungsi tubuh. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan
Sendiri. Nah, bisa dibaca ya. Yang pertama ada manfaat dari mengenal panca indera. Oke, di sini fungsi manfaat dari panca indera yang pertama tadi masalah yang meningkatkan pemahaman tentang fungsi tubuh. Jadi dengan kita mengenal panca indera, kita memahami bagaimana tubuh kita bekerja untuk menerima dan merespon informasi dari lingkungan seperti cahaya, suara, bau, rasa, dan sentuhan. Yang kedua, silakan dibaca. Untuk menjaga kesehatan indera, Bu. Oke, jadi yang kedua itu untuk menjaga kesehatan indera. Kita tahu fungsi dan pentingnya setiap indera. Jadi kita akan lebih peduli dan menjaga kesehatannya seperti tidak membaca di tempat yang gelap, tidak bermain HP di tempat yang gelap, tidak bermain HP dengan jarak yang dekat. Yang kedua yaitu menghindari suara yang terlalu keras, yang tidak boleh menggunakan headset dengan volume yang sangat besar. Yang ketiga, menjaga kebersihan hidung dan mulut seperti kita membuang ingus atau apa gitu ya. Kalau untuk mulut kita menyikat gigi, menyikat lidah. Di sini ada nggak yang cuma giginya saja yang disikat? Sikat semua ya tadi. Nah, jadi sudah paham anak-anak ibu? Sudah tahu. Sudah paham? Oke, sepertinya lemas. Mari kita bernyanyi. Oke, kita bernyanyi ya. Satu, dua, tiga, lihat. Dua mata saya, hidup saya satu. Dua kaki saya, pakai sepatu baru. Dua telinga saya, yang kiri dan kanan. Satu mulut saya, tidak berarti makan. Ibu akan menanyakan kembali mengenai materi yang sudah disampaikan. Ibu mau tanya, apa tadi pengertian panca indera? Benar juga? Itu Bu, bagian tubuh manusia memiliki fungsi. Ya. Jadi bermanfaat juga membantu kita dalam beraktivitas. Oke. Yang selanjutnya, apa? Sebutkan satu manfaat dari panca indera. Dari kita mempelajari panca indera. Ya, bisa selesai silakan. Saya Bu, Ya. mempelajari panca indera ini menjadi mengetahui apa saja bagian-bagian dari tubuh kita beserta dengan fungsi-fungsinya Bu. Ya. Oke. Nah, semuanya sudah paham kan? Sudah Bu. Sudah. Oke, jadi ini soal berikan tugas. Tugas. Ya. Kerjakan di rumah ya. Nah, materi atau tugas yang sudah diberikan tadi dikerjakan dan pada hari Jumat pertemuan dengan ibu itu dikumpulkan ya tugasnya. Ngerti? Ngerti Bu. Dan materi mengenai panca indera ini tolong dipelajari lagi di rumah, dipahami apa saja, dan bukunya dibaca ya. Oke? Oke, mari silakan dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutupi pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa